Alkitabnya, persembahannya, dan jangan lupa buku tulisnya. Baik adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami masih beroleh nafas kehidupan Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami hari ini Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita mulai ibadah kita angkat pujian dari Bimbing Jemaat nomor 17. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh.
Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita lanjut, kita angkat pujian dari Gedung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan November ini, yang tertulis dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi dari Gedung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Manusia
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik, sekarang kita menyambut firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk ikut ibadah kita hari ini, ibadah di rumah kita masing-masing, terlebih di dalam mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita berdoa, mari persiapkan Alkitabnya dulu, membuka nas pengajaran kita untuk ibadah kita hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Mari persiapkan Alkitabnya adik-adik. Dan mari kita persiapkan juga hati kita untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari tunduk kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu untuk semua kebaikan yang Engkau berikan bagi kami sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau yang memperkenankan kami beribadah hari ini di rumah kami masing-masing. Dan sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami untuk memahami firman-Mu, dan Ia juga yang menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita baca nats pengajaran firman Tuhan hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari adik-adik ikuti membacanya, membaca Alkitab kita masing-masing, dan Amang akan memandu untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, tema pengajaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini adalah
Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan kita tidak membeda-bedakan siapapun kita, suku apa kita, warna kulit kita, bahkan agama apa kita. Tuhan tidak membeda-bedakan. Buat Tuhan kita semua sama dan Tuhan mengasihi kita semua. Karena apa adik-adik? Karena semua manusia di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bukan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Seperti nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi. Tuhan cinta semua bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tetapi sekalipun kita diciptakan berbeda-beda, Tuhan tidak pernah membedakan kita. Sekali lagi adik-adik, kita semua dikasihinya tanpa terkecuali. Inilah juga yang disaksikan oleh Petrus dalam nats pengajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya adik-adik, kita lihat dulu Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat 2. Di sana dituliskan, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita lihat di sini adik-adik, dia adalah seorang bangsa Italia yang waktu itu orang Italia tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya untuk menyuruh dia bertemu dengan Petrus. Sementara Petrus adalah orang Yahudi. Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada Cornelius supaya ia mengasihi siapapun termasuk orang Yahudi. Dan kita dengarkan tadi bahwa dia memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Maka dia mengundang Petrus yang orang Yahudi itu ke rumahnya. Dan di sana mereka bercerita dan berdiskusi tentang firman Tuhan. Cornelius tidak mau membeda-bedakan siapapun. Apakah orang Italia atau orang Yahudi. Dia menganggap semuanya sama di hadapan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Disinilah Petrus berkata, tadi yang sudah kita baca dalam ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Petrus merasa dan meyakini ternyata Tuhan juga mengasihi orang di luar orang Yahudi. Seperti Cornelius yang orang Italia itu. Jadi adik-adik, kita diajarkan firman Tuhan untuk tidak membeda-bedakan orang karena apapun. Apakah karena warna kulit, apakah karena agama, apakah karena sukunya, dan karena apapun. Karena perbedaan warna kulit atau suku atau agama itu adalah kekayaan kita. Seperti semboyan negara kita. Apa itu adik-adik? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Kita semua satu di dalam Tuhan sekalipun kita berbeda-beda secara fisik. Mungkin berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda agama. Tetapi di dalam Tuhan kita semua satu. Selanjutnya adik-adik, kita juga diingatkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Lalu kalau Tuhan mengasihi semua orang, maka kita harus selalu taat kepada firman-Nya dan hidup di dalam kebenarannya. Itu yang kita baca tadi dalam ayat 35. Di sana dituliskan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inilah sebagai jawaban kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus meresponnya dengan mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya. Dan pastilah adik-adik semua, kasih kita kepada Tuhan akan semakin membuka hati kita untuk mengasihi semua orang. Dengan kata lain,
Seseorang yang mengasihi Tuhan Allah dan yang hidup di dalam kebenarannya, dia akan menyatakan kasih itu kepada sesamanya manusia tanpa memilih-milih dan membeda-bedakan. Untuk itu, adik-adikku yang baik, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan menerima siapapun, dari suku apapun, agama manapun, warna kulit yang bagaimanapun, yang berbeda-beda. Mereka semua menjadi sahabat bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk dapat saling menerima dan tidak membeda-bedakan. Biarlah semua orang menjadi sahabat bagi kami seperti yang diajarkan oleh firman-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu dan kami menjadi sahabat bagi semua orang seperti Kristus mengasihi semua orang. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami dalam berbagai kegiatan atau aktivitas kami. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan menjauhkan dari kami segala sakit, penyakit, dan virus-virus. Berkatilah orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka dan kekuatan untuk bekerja. Dan kami percaya melalui pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu dan seluruh parhalado gerejamu yang senantiasa setia melayani kami di dalam ibadah kami setiap hari Minggu. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami ini dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan yang koyak ya, dan jangan dilipat dengan bagus ya. Kalau boleh ngasih yang koyak sama Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Lison Adong Hubungan Tuhan. Baiklah adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami.
Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.